Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu pengelolaan citra medis deep learning deteksi penyakit. Yang beranggota yaitu Adit Pratama, saya sendiri Torik Maulana Sopriandi, dan Muhammad Akbar Saputra. Selanjutnya, Dit. Lanjut aja langsung bab 1. Oke. Nah, di sini ada pendahuluan bab 1-nya. Latar belakangnya itu perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam bidang deep learning telah membawa perubahan besar dalam dunia kesehatan digital. Salah satu penerapannya adalah dalam pengelola citra medis seperti Röntgen, CT scan, atau MRI yang digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit secara otomatis. Deteksi dini terhadap penyakit sangat penting untuk mempercepat diagnosis dan meningkatkan kemungkinan pemulihan pasien. Aplikasi ini dikembangkan sebagai sistem berbasis AI yang mampu menganalisis gambar medis dan mengidentifikasi potensi penyakit secara otomatis. Dengan menggunakan teknologi Deep Learning Convolutional Neural Network atau CNN, sistem ini dapat mengenali pola-pola visual yang mencarikan jenis penyakit tertentu. Deteksi penyakit dari citra medis, pengguna cukup mengunggah citra medis seperti hasil Röntgen atau MRI, disertai dengan deskripsi gejala atau keluhan dalam bentuk teks atau suara aplikasi. Ini menggunakan kecerdasan buatan AI. Nah, di sini ada berbagai macam. Ada 3 menganalisnya. Menganalisis input citra medis secara visual dan atau memahami keluhan pengguna secara teks atau suara. Yang kedua, mencocoknya dengan basis data medis dan model. Yang ketiga, memberi hasil deteksi penyakit atau diagnosa awal. Nah, selanjutnya itu melalui pendekatan ini, aplikasi diharapkan dapat menghadirkan pengalaman deteksi penyakit yang lebih cepat, intuitif, dan akurat, serta meningkatkan interaksi pengguna dengan sistem medis berbasis AI secara lebih personal dan cerdas. Yang kedua itu ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yaitu dari pengembangan sistem ini meliputi yang pertama, bagaimana merancang sistem AI berbasis deep learning untuk mendeteksi penyakit dari citra medis. Yang kedua, metode deep learning apa yang paling sesuai dan akurat dalam pengelola citra medis. Yang ketiga, bagaimana sistem menerima input atau gambar, memproses dan memberikan hasil diagnosis secara otomatis. Yang keempat, bagaimana menyajikan hasil deteksi penyakit dalam bentuk visualisasi yang dapat dipahami oleh pengguna medis. Nah, yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi pengolah citra medis menggunakan deep learning AI ini adalah yang pertama itu mengembangkan aplikasi berbasis teknologi deep learning yang mampu melakukan analisis terhadap citra medis seperti contek, CT scan atau MRI secara otomatis dan akurat. Yang kedua, mendeteksi keberadaan kelainan atau penyakit dari citra medis dengan menggunakan model Convolution Neural Network atau CNN, sehingga dapat membantu mempercepat proses diagnosis medis. Yang ketiga ada mengklasifikasikan hasil analisis gambar medis ke dalam kategori yang sesuai seperti normal, tidak normal, atau jenis penyakit tertentu. Yang keempat ada meningkatkan kualitas citra medis melalui teknik peningkatan citra. Yang kelima ada menyediakan visualisasi interaktif bagi pengguna, dokter atau tenaga medis dalam memahami area terindikasi sebagai kelainan oleh sistem. Selanjutnya yaitu metode pelacakan solusi. Aplikasi pengelolaan citra medis menggunakan metode pelacakan solusi forward chaining atau penelusuran maju. Dalam proses deteksi penyakit berdasarkan foto medis yang diberikan oleh pasien, metode ini bekerja dengan memulai dari data awal yang diberikan pengguna, yaitu citra medis.
Kemudian sistem akan menelusuri dan menganalisis secara progresif hingga menghasilkan diagnosis atau rekomendasi medis. Contohnya, input data. Pengguna dokter atau tenaga medis mengunggah citra medis, misalnya seperti X-ray dada pasien, ekstraksi fitur citra. Sistem menggunakan model CNN, Convolution Neural Networks. Ini mengekstrak fitur dari citra tersebut, seperti area bercak putih, bentuk jaringan paru, ketidakwajaran struktur organ, dan lain-lain. Klarifikasi dan analisis. Fitur yang telah diekstrak diklarifikasi ke dalam beberapa kemungkinan diagnosis, misalnya normal, pneumonia, tuberkulosis, tumor. Output diagnosis dan rekomendasi. Sistem menampilkan hasil diagnosis awal dan memberikan rekomendasi tindak lanjut seperti pasien terindikasi pneumonia ringan disarankan pemeriksaan lanjut. Gambar menunjukkan kelainan jaringan, konsultasikan ke spesialis radiologi. Contoh kasus forward chaining dalam aplikasi. Input gambar X-ray paru-paru pasien. Proses CNN mengekstrak fitur bercak putih di area paru. Ciri-ciri tersebut dibandingkan dengan basis data citra yang telah diberi label. Sistem mendeteksi pola mirip dengan pola pada citra pasien pneumonia. Output deteksi awal menunjukkan kemungkinan pneumonia. Silakan lanjut pemeriksaan laboratorium dan CT scan untuk konfirmasi lanjut. Next. Metode representasi pengetahuan. Aplikasi ini menggunakan pendekatan representasi pengetahuan yang sederhana dan eksplisit untuk mendukung proses klarifikasi dan diagnosis citra medis. Representasi ini mencakup basis data label medis, aturan deteksi, dan hasil diagnosis yang dapat ditampilkan secara jelas kepada pengguna. Tabel data citra medis, basis data label, dan diagnosa. Basis data citra medis terdiri dari informasi sebagai berikut. Ada nama file citra atau ID pasien, kategori citra, normal, pneumonia, kanker, tuberkulosis, dan lain-lain. Label diagnosa, keterangan tambahan, usia pasien, metadata, lokasi, tanggal scan. Contoh bisa dilihat pada laporan. Dapat ID citra, kategori, dan diagnosa. Selanjutnya, rule-based matching atau if-then. Aplikasi menerapkan aturan berbasis logika untuk mendukung proses klarifikasi. Lanjut. Skip aja langsung sini ya. Mau gua aja nih. Hasil Lanjut lu. Bentar. Lanjut apa lu? Coba dulu aja. Ya. Selanjutnya ada hasil model pengetahuan. Bentuk model pengetahuan. Model pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi deteksi penyakit berbasis citra medis adalah model berbasis logika if-then dan didukung oleh model CNN. Model ini memungkinkan sistem untuk memberikan hasil diagnosis secara otomatis berdasarkan input berupa gambar medis. Pendekatan ini sederhana namun efektif karena memanfaatkan aturan dan klarifikasi berbasis pembelajaran mesin atau mesin learning. Struktur aturan. Struktur aturan dalam sistem pencarian terdiri dari dua bagian utama, yaitu kondisi if. Input berupa gambar medis, contohnya yaitu X-ray dan CT scan. Yang kedua itu ada tindakan atau then. Hasil klarifikasi yang menunjukkan kemungkinan penyakit. Contoh.
Peran if gambar menunjukkan pola bercak putih di paru-paru dan sistem mendeteksi pneumonia. If gambar otak menunjukkan massa abnormal dan sistem mendeteksi tumor otak. Outputnya Selanjutnya itu ada output sistem berdasarkan model. Sistem akan memberikan output berupa hasil deteksi jenis penyakit, misalnya yaitu pneumonia, normal, tumor, dan tingkat kepercayaan atau confidence score. Selanjutnya ada visualisasi diagnosis seperti heat map atau highlight area yang dicurigai. Next, langsung deskripsi aja. deskripsi umum sistem. Aplikasi ini adalah aplikasi pendeteksi penyakit otomatis berbasis citra medis menggunakan teknologi kecerdasan buatan, khususnya CNN. Fungsi utama sistem yaitu pengguna mengunggah gambar medis, sistem memproses dan mengklarifikasi citra, hasil diagnosis ditampilkan secara otomatis dan cepat. Pengguna dapat menyimpan hasil atau mengunduh laporan. Fitur utama yaitu deteksi penyakit berbasis CNN, hasil diagnosis otomatis dan cepat, confidence score, visualisasi area citra yang abnormal, riwayat diagnosis, antarmuka sederhana dan mudah Gunakan. digunakan. Udah. Ya, di sini saya akan mempresentasikan cara kerja dari aplikasi tersebut. Di sini aplikasi mulai masuk ke login. Dari login, dokter atau pasien akan memasukkan gambar. Di sini pemilihan gambarnya. Contoh gambar dari gambar yang kedua, di sini ada contoh X-ray-nya. Setelah gambar dimasukkan, AI akan mengidentifikasi apa penyakitnya. Lalu, sini akan memberikan identifikasi penyakit tersebut. Dan di sini pada gambar ini teridentifikasi paru-paru pneumonia ringan dan disarankan dari AI tersebut pemeriksaan lebih lanjut. Gitu aja kali ya? Gitu aja anjing, mau gimana cok? Presentasinya gitu doang. Aplikasinya gitu doang bro, anjing. Dan Udah ya. Tutup aja. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada perasaan, tolong diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.